Kekristenan hari ini adalah kekristenan yang pudar, garam yang hambar, terang yang redup, menjadi kekristenan tanpa salib. Menyelimuti manusia tanpa kasih dan pengorbanan. Di kayu salib itu, putra tunggalnya, Yesus itu mati untuk semua manusia. Namun adakah manusia menghargai akan kematiannya? Seperti Yesus bukanlah lagu atau nyanyian. Seperti Yesus bukanlah slogan, namun harus berjuang untuk dihidupkan. Mengenakan pikiran, mengenakan perasaan Kristus, dan berkarakter seperti Dia, itulah kekristenan yang sesungguhnya. Hidupmu dan hidupku adalah gambaran Kristus. Tahun ini, tahun kedewasaan karakter di dalam Kristus. The powerful year of breakthrough into Christ. Pada malam hari ini saya kemudian masuk lagi, belajar lagi, saya mencoba mencari lagi apa yang menjadi Ishaknya Yakub. Ada yang tahu Ishaknya Yakub siapa? Saya mencoba masuk lebih dalam lagi. Nanti saya akan ajarkan minggu depan Ishaknya Ishak. Tapi ini saya ajarkan Ishaknya Yakub. Semalam Bapak Ibu saya nggak tidur buat khotbah ini. Cari begitu ya. Dalam perenungan momen Moria yang saya ajarkan selama 2 minggu dan minggu ketiga ini. Nah, kamu tahu nggak siapa Ishaknya Ishak? Nggak tahu Tuhan. Tapi saya mencoba teduh. Dan Tuhan titipkan kepada saya, Ishaknya Ishak itu gimana ya Tuhan? Terus Ishaknya Yakub ada lagi. Bukan Pak Yakub loh ya. Ishaknya Yakub. Loh memang ada Tuhan Ishaknya Yakub? Ada. Coba kamu baca kejadian itu. Saya dari baca lewat handphone sampai saya akhirnya baca yang manual, Bapak Ibu pakai kacamata. Saya persatu sampai malam. Saya cari Ishaknya Yakub. Ketemu, saudaraku. Ada 3 Ishak Yakub. Saya kasih gambaran. Ada 3 Ishaknya Yakub. Yang pertama, Yakub itu bucin sama istrinya. Yang namanya siapa? Nah, dia cinta mati sama Rahel. Tapi ditipu sama si Laban, mertuanya. Dikasih Lea dulu kan pertama. Berarti dia pertama. Idolnya Yakub adalah Rahel. Bapak Ibu, cerita ini berlangsung terus masuk. Ini saya kasih langsung saja. Nanti ceritanya Anda bisa baca ya, karena nggak keburu. Yang kedua, Yakub itu punya anak, termasuk salah satunya siapa? Yang dibuang di sumur siapa? Yusuf. Kalimat ini yang membuat saya bisa menentukan. Oh nanti kalimatnya. Kalimatnya bentar. Di ayat nanti aja deh, nanti lompat-lompat ya. Kedua Yusuf. Loh kok pastor bisa ngomong begitu? Ya nanti saya jelaskan. Ini idol Yusuf, idol Yakub yang kedua. Ada satu lagi. Coba siapa yang tahu? Benjamin. Pintar sekali. Benjamin. 3 Ishaknya Yakub yang kedua Yusuf. Dia anak kesayangan. Dan yang terakhir Ishaknya Yakub yang ketiga adalah Benjamin. Karena Benjamin adalah anak kesayangan pengganti Yusuf. Karena Yakub hari itu taunya bahwa Yusuf sudah mati diterkam binatang buas hari itu.
Dia meletakkan idolnya kepada Benjamin. Alkitab menjelaskan di situ, kalau Bapak Ibu cermat baca, Ishaknya Yakub itu diambil oleh Tuhan satu persatu dalam hati Yakub. Satu persatu, dan itu momennya panjang Bapak Ibu. Tuhan mulai mengincar Ishaknya Yakub yang pertama. Ketika Rahel melahirkan Benjamin, Rahel mati. Dia sedihnya minta ampun. Setelah itu Tuhan mulai mengalihkan lagi perhatiannya kepada Ishaknya Yakub yang kedua. Tuhan mulai memburu Yusuf. Targetnya Yusuf dipisahkan dari hati Yakub, karena dia begitu mencintai Yusuf. Kenapa dia begitu mencintai Yusuf? Karena Yusuf lahir dari Rahel. Dia cinta banget sama Rahel. Punya anak Yusuf, dia cinta sama Yusuf. Diambilnya Yusuf dari dia, dan berhasil dipisahkan. Yusuf dijual ke Mesir. Tapi itu belum selesai sebetulnya. Kalau saya boleh katakan beginilah, itu belum berhasil Tuhan untuk memisahkan hati Yusuf dari Yakub. Saat Ishak-Ishaknya Yakub mulai dipisahkan paksa dari hati Yakub, saudaraku, hati Yakub itu seakan-akan berada di meja operasi tanpa obat bius. Kalau boleh saya bayangkan, sakit loh itu, copotin satu-satu. Saya kadang duduk membayangkan suatu hari nanti kalau saya dipisahkan dengan pasangan saya. Wih, Bapak Ibu pernah nggak mikirin pasanganmu lepas? Coba bayangin, itu seakan-akan bumi runtuh, hidupmu runtuh. Anda pernah nggak membuat sebuah simulasi bahwa pasanganmu tiba-tiba bangun pagi nggak bangun? Simulasikan, saudaraku, sehingga Anda siap apapun yang terjadi dalam hidupmu. Jantung berhenti itu bisa anytime. Hari itu Rahel ketika mati di depan Yakub, wah, anak-anaknya sedih sekali. Yusuf, Benjamin hari itu sedih sekali. Dan yang kedua, harus lagi dipisahkan dari Yusuf. Saudaraku, Ishaknya Yakub yang melekat erat di dalam hati Yakub mulai dikeratnya satu demi satu. Tujuannya apa? Dengar baik-baik. Supaya hati Yakub terus terarah kepada Tuhan. Dan Tuhan mau hatimu kumiliki penuh, Yakub, untuk aku sendiri. Tuhan itu pencemburu, untuk aku. Gak boleh berbagi. Kalau boleh saya katakan, sakitnya minta ampun, saudaraku. Segenap keluarganya, anak-anaknya laki-laki dan perempuan hari itu berusaha menghibur dia, menghibur Yakub, tapi sia-sia. Kalimatnya begini dalam Kejadian 37 ayat 35. Tampilin coba. Kejadian 37 ayat 35. Ini kalimatnya sebenarnya. Sekalian anak-anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan Yakub. Tetapi Yakub apa? Menolak dihiburkan. Serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan. Loh, ini kok orang aneh ngomong dah. Mendapatkan ke dalam. Coba, ini nelongsonya kayak apa sampai ngomong begitu? Aku akan turun sampai ke dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi sama bapaknya. Kalau dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, aku akan berkabung sampai aku turun ke dunia orang mati, tempat anakku. Katanya, lalu ia menangis lagi. Perhatikan kata-kata Yakub ini menunjukkan rasa sakit yang telah menjadi teman perjalanannya yang menyengsarakan dan mengisi tahun-tahun hidupnya dengan pilu dan sakit, saudaraku. Yakub berkata, aku akan berkabung sampai aku turun ke dunia orang mati, tempat anakku. Air mataku akan selalu membasahi tahun-tahun hidupku setelah kepergian Rahel dan Yusuf. Itu tangisan dari Yakub. 13 tahun berlalu, saudaraku.
luka itu masih belum sembuh. Tapi Tuhan mengincar Ishaknya Yakub selanjutnya. Agenda Tuhan untuk memisahkan Ishaknya Yakub yang terakhir ini tidak bisa ditawar. Dikejarnya lagi oleh Tuhan. Itu Yakub masih di dalam berkabung, saudaraku. 13 tahun dia belum bisa berdamai dengan dirinya. Ishaknya yang ketiga, momen di mana Tuhan mengambil Benjamin dari hati Yakub. Saat itu, saudaraku, ceritanya tahu nggak Benjamin kenapa? Halo? Tahu? Lali, sekolah minggunya lupa, dibaca lagi. Ya. Hari itu Perdana Menteri di Mesir, kakaknya Yusuf sebetulnya meminta untuk membawa Benjamin. Hari itu Yakub hancur lagi hatinya, saudaraku. Dia perih. Aduh, dia memandangi punggung Benjamin mungkin ya dari jauh itu. Wah, dia, aduh. Mungkin air matanya sampai kering, dia menangis, ya. Dan terpaksa dia menyerahkan Benjamin. Oke, pergilah kau. Ketika dibawanya Benjamin pergi, Yakub berkata di dalam Kejadian 43 ayat 14, semoga Allah yang Maha Kuasa membuat orang itu menaruh belas kasihan kepada kalian, sehingga ia mau melepaskan Simeon dan mengembalikan Benjamin. Dan sekiranya mereka harus mati juga sehingga hidupku menderita, apa boleh buat? Dia sudah pasrah, saudaraku. Apa boleh buat? Coba Anda bayangkan ini, saudaraku. Saya tidak lanjut dulu, saya stop sampai di sini dulu. Berarti sesuatu yang ada di dalam hidup kita yang Tuhan tidak sukai, atau itu menggantikan posisi Tuhan dalam hidupmu, Tuhan bisa buat itu dicabut dari hidupmu karena Dia sayang sama kita. Ngeri, saudaraku. Ketika saya merenungkan ini, saya jadi nggak menggerutu dengan apa yang saya lalui dalam kehidupan saya. Saya jadi berkata sama Tuhan, terima kasih. Ternyata yang kau lakukan di perjanjian lama itu tetap eksis di tahun-tahun ini, di zaman ini, kepada orang-orang yang mencintai Dia. Roma 8, 28, 29. Semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Itu nyata, saudaraku. Maka di momen ini saya kemudian dibukakan oleh Tuhan. Oh ya, sebelum saya membedah Ishaknya Ishak untuk minggu depan, satu lagi yang akan terpaku kuat di dalam hati kita adalah tentang bagian-bagian kehidupan yang Tuhan sukai dalam kehidupan Yakub. Perhatikan Yakub. Sejak lahir Yakub itu, bahkan dari dalam kandungan, tangannya itu merenggut, saudaraku, megang tumit kakaknya. Waktu lahir, lu ngerti tak ceritanya? Esau itu dipegang tumitnya. Itu yang dia berusaha terus. Ini orang yang kalau boleh dikatakan ini orang, kalau bahasa Cinanya Semarang itu ligiat. Ligiatnya apa ya? Licik. Yakub tuh orang ligiat, licik. Itu yang dilihat oleh Tuhan. Maka Tuhan mau ngomong sama Yakub begini, Yakub, berjalanlah bersamaku. Manusia yang sebelumnya kau ini manusia licik, akan kubuat kau menjadi manusia yang luar biasa di end of your life. Bapak Ibu, akan saya tunjukkan bagian-bagian kehidupan Yakub yang Tuhan sukai. Perjalanan panjang Yakub ternyata hanya membuahkan sebuah kisah yang Tuhan sukai di endingnya nanti. Yaitu ketika ia memberkati, melepaskan berkat kepada Efraim dan Manasye. Efraim dan Manasye itu anaknya Yusuf. Nanti dengerin ceritanya. Jadi Yakub itu mencintai Rahel. Rahel punya anak Yusuf, Benjamin. Yusuf punya anak Efraim dan Manasye. Ketemu gede di Mesir. Sebelum mati, Yakub itu memberkati Manasye dan Efraim dengan tangan bersilang.
Nanti saya jelaskan. Saya jelaskan. Itu saya temukan di kitab Ibrani 11 ayat 21. Kisah hidup Yakub itu dikatakan begini, karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar kepada kepala tongkatnya. Yakub itu pincang, saudaraku. Pahanya terpelacok. Yakub itu pincang di masa tuanya, nanti saya jelaskan ya. Satu-satu, bentar, ini nanti bingung Bapak Ibu. Anda sampai di sini mengikuti? Berikan tepuk tangan dulu, ojo ngantuk. Sebuah kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada saya, yaitu sebelum Yakub dapat melepaskan berkatnya kepada kedua cucunya, terlebih dahulu Yakub mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Itu dia memberkati cucunya di akhir hidup sebelum dia mati. Tapi di perjalanan peristiwa hidupnya, saudaraku, itu ada tangan Tuhan yang mengubah hidupnya, mengubah namanya, mengubah hatinya, mengubah posisinya di hadapan Tuhan. Sekalipun dia harus ditimpa dengan pukulan-pukulan hidup, dan pangkal pahanya pun terpelacok hari itu. Keren loh, itu Tuhan itu kalau mengerjakan sesuatu atas setiap generasimu, itu luar biasa. Kalau Anda belajar PL itu ya, satu-satu cerita, wih, luar biasa saudaraku. Peristiwa Yakub itu dipahat oleh Tuhan di Sungai Yabok. Itu saya melihat betapa lagu yang begitu besar itu bener loh. Kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Terus apa? Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Terus apa? Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Apa headingnya? Yang mustahil bagi orang percaya. Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, itu terus. Cerita Yusuf itu ketika Yusuf mati selesai, baru penjajahan masuk zaman Musa hari itu. Karena Firaun yang baru tidak mengenal Yusuf, udah terlalu lama jaraknya. Saya lihat generasi ini, saudaraku. Lagu tadi itu benar, Tuhan itu memelihara generasi-generasi. Saya pernah khotbahkan di sini 4 generasimu. Hari ini saya mencintai Tuhan, saya melayani Tuhan, 4 generasiku ada dalam tangan Tuhan. Hari ini aku bejat 4 generasi di bawahku rusak. Itu saya lihat dari Abraham, generasi ke generasi sampai Yusuf. Baik. Ngeri loh saudaraku, itu firman Tuhan itu ya. Ada satu buku Charles Stanley dalam bukunya Tanah Kudus menuliskan tentang perjalanan Yakub yang mengubahkan. Nama Yabok mungkin tidak berarti bagi kita semua, tetapi itu menjadi salah satu penting di dalam kehidupan Yakub. Yabok artinya tempat untuk melewati atau tempat perubahan. Yabok. Ini tempat di mana Yusuf. Halo? Kita ngerti ceritanya dah. Di batu dia bobok, kemudian dia melihat ada malaikat Tuhan naik turun di atas tangga itu. Di Sungai Yabok lah kehidupan Yakub berubah selama-lamanya. Di Yabok dia diberitahu, namamu bukan lagi Yakub, namamu Israel. Ada perubahan nama. Karena engkau telah menang bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Dalam Kejadian 32 ayat 28.
Sebelum Yabok, Yakub adalah seorang manipulator ulung. Dia pendusta, dia penipu, dia pencuri. Setelah tragedi Yabok ini, dia menjadi orang yang diubahkan. Namanya berubah, kepribadiannya berubah, segala sesuatunya berubah. Dan jadi saudaraku, pengalaman Yabok ini berbicara tentang pembaharuan. Berbicara tentang perubahan. Saya harus tulis ini ya saudaraku, karena saya banyak nih ceritanya lupa nanti. Tuhan itu memakai Yabok sebagai tempat eksekusi Tuhan untuk menetaskan seorang Yakub menjadi seorang Israel yang penuh kadarnya sampai dia matang. Seperti nenek moyangnya Abraham, dia pakai Moria untuk mematangkan Abraham. Di momen ini Yakub dimatangkan dengan peristiwa Yabok ini. Di Yabok Tuhan menuntaskan seorang manipulator ulung dan melumerkan Yakubnya, dan menetaskan seseorang yang berbeda hidupnya, baru, matang, padat, penuh dengan kadar Tuhan di dalamnya. Kalau Bapak Ibu baca dalam Kejadian itu, Yakub berkata, "Jangan panggil aku Yakub lagi. Mulai sekarang dan seterusnya, namaku bukan Yakub lagi, tapi namaku Israel, sebuah nama yang diberikan oleh Tuhan kepadaku." Itu dia ngomong sama istri-istrinya, kepada anak-anaknya dan seluruh hamba-hambanya. Jangan panggil aku Yakub lagi. Jadi besok dipanggilnya Israel. Jangan Pak Yakub. Ya, ngomong begitu dia. Jangan panggil aku Yakub lagi. Panggil aku Israel. Wah, saudaraku, itu momen yang tidak mudah. Dalam momen sebuah perjalanan yang baru itu merupakan sebuah perjalanan awal dari seseorang yang memiliki nama baru Israel. Tuhan mulai mematrikan sebuah ingatan yang kuat kepadanya, yaitu setiap kali Israel melangkah, ia harus merasakan sebuah kepincangan yang membuntutinya. Waktu bertarung itu ininya terpelacok, saudara. Dia jadi pincang. Yakub itu pincang. Dari pincangnya itu Tuhan mau berkata begini, "Kau bersandar kepadaku. Kau bersandar kepadaku, Yakub. Di dalam kelemahanmu aku menopangmu. Tanpa aku menopangmu kau bukan siapa-siapa." Di Yabok itu Yakub mengalami pembaruan paradigma, cara memandang hidup, cara memandang Allah. Dia mulai menyerahkan dirinya. Ada perubahan di dalam dirinya. Saudaraku, di dalam kepincangan Yakub itu, dengan tongkatnya itu memberi arti yang baru bagi Yakub, yaitu sebuah ketergantungan dengan Allah. Sehingga kiri kanannya tergantung dengan Allah. Itu tidak mudah, saudaraku. Apalagi manusia yang berpengalaman. Yakub kalau nggak salah dia mati umur berapa ya? 100 berapa lupa saya. 100 sekian, 120 atau 80 ya lupa. Dia mati, suntuk umurnya. Dan dari generasi sampai generasi, papanya pun juga mati suntuk. Matinya hampir sama. Di penghujung hari hidupnya, karena suntuknya usianya, matanya tuh sampai buta, saudaraku. Yakub tuh buta loh. Ishak pun buta. Saking suntuknya usianya. Maka benar loh, orang yang mengasihi Tuhan itu panjang usianya. Berarti pastor kalau matinya cepat itu berarti nggak mengasihi Tuhan? Ya enggak. Tapi zaman dulu itu benar-benar ditunjukkan. Karena orang yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi hidupnya, mengasihi bagaimana kepercayaan Tuhan berikan itu baik. Kalau Bapak Ibu lihat cerita Yakub lebih ngeri lagi. Lea sama Rahel, betul kan? Lea sama Rahel, diberikan Lea dulu. Lea punya anak, saya nggak apa anaknya siapa aja ya namanya, banyak. Ya itulah ya, bangsa-bangsa Israel itu, nama suku-suku. Kemudian Rahel iri sama kakaknya.
Tuhan tahu kepedihan hati Rahel. Dibukalah kandungannya. Lahirlah itu Yusuf. Yakub begitu mencintai Yusuf. Mary ini, Leah, jealous. Dia minta anak lagi. Dapat banyak loh nih anak. Sebelum Rahel melahirkan, Rahel itu suntuk, dia stres. Dia ngomong sama Abraham, ambil hambaku itu, tiduri dia, supaya keluar keturunan atas. Yakub lahir itu, si Rahel itu lahir. Hambanya itu melahirkan anak untuk Rahel pertama-tama. Leah ora trimo. Hambanya juga diberikan. Coba laki zaman sekarang, wah enak ya jadi pria zaman dulu ya. Lu bener loh. Leah itu lihat si Rahel memberikan hambanya untuk ditiduri oleh si Yakub. Leah Mary, ya wis, hambaku tiduran sisa. Anaknya wakeh jadi 4 ini. Saya kadang kalau melihat, nah itulah makanya jangan diambil mentah-mentah tentang PL. Berarti boleh saya beristri banyak, pastor. Rento, ya. Tapi itu ceritanya, saudaraku. Kembali lagi dalam kepincangannya, tongkat itu memberikan arti kepada Yakub bahwa kau harus bergantung kepada Tuhan. Cara Tuhan mengajar Yakub untuk mengerti arti sebuah ketergantungan itu telah membuahkan hasil yang mengagumkan, yaitu Israel yang senantiasa bergantung, bersandar penuh, dan dewasa menyerah total kepada Tuhan. Itu yang saya temukan, saudaraku. Itulah sebabnya Tuhan mencatat bagian kehidupan Yakub setelah dia mengerti arti bersandar itu menjadi kehidupan Yakub yang disukai oleh Tuhan. Setelah peristiwa Yabok itu, hidup Yakub berubah. Dia bergantung penuh kepada Tuhan. Itu momen di mana Tuhan mulai menikmati hidup Yakub. Saya mau tarik benang merahnya. Hajaran-hajaran hidupmu yang menyakitkan dalam dirimu, yang dulunya kau tidak mengandalkan Tuhan, dan akhirnya kau berubah hidupmu, kau mengandalkan Dia, hidupmu berubah semuanya. Itu yang dinikmati Tuhan hari ini. Maka ketika menyiapkan ini, saya merenungkan dalam diri saya, hari ini kadang pemberontakan dalam diri saya masih ada. Aku kepingin hidup yang dulu. Tapi ketika saya mengerti ini, yang dulu tidak dinikmati Tuhan, yang hari ini penuh bergantung sama Tuhan, itu yang dinikmati Tuhan. Kalau Yakub dengan peristiwa Yabok, kalau saya dengan peristiwa betul nggak Bapak Ibu? Iya kan? Kalau Yakub dengan peristiwa Yabok, saya dengan peristiwa Rehoboth. Sama. Jadi itu yang membuat saya, oh iya ya Tuhan. Lah, apa ya Yabokmu itu mana? Saya nggak tahu. Tapi pasti setiap Bapak Ibu punya peristiwa, momen di mana Tuhan memakainya untuk mengubah hidupmu. Akhirnya Yakub bergantung, saudaraku. Ibrani 11 ayat 21b berkata, menyembah sambil bersandar kepada kepala tongkatnya. Artinya apa? Yakub bersandar kepada Tuhannya. Itu yang disukai Tuhan. Menurut saya, saudaraku, catatan Tuhan mengenai Yakub dalam Ibrani 11 ayat 21. Tampilin Ibrani 11 ayat 21. Adalah sebuah catatan, sebuah pencapaian yang menyukakan hati Tuhan mengenai dan sebuah peristiwa dalam kehidupan Yakub yang paling berkenan di hatinya. Dia bersandar kepada kepala tongkatnya. Ini boleh saya artikan sebagai, Lord, hari itu Yakub sudah nggak bisa duduk, saudaraku. Kalau dari cerita Alkitab itu, Yakub sudah tidak bisa duduk, suntuk, dia sakit sudah. Tapi ketika Yusuf datang, Pa, ini kedua cucumu. Dia langsung bersemangat, dia mengerahkan tenaganya untuk duduk hari itu. Kalau di kasur mungkin dia maksa ya, duduk dengan badannya yang sudah tua sakit. Sambil dia bersandar ke tongkat. Aku mau berkati mereka. Yakub keren, saudaraku. Setelah memberkati Efraim dan Manasye, dia memberkati anak-anaknya. Satu persatu. Ada doa.
Ada doa. Saya lihat dari perjalanan kejadian ini, dari Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, seorang iman keluarga, seorang papa, punya kuasa di mulutnya. Halo? Punya kuasa di mulutnya, punya kuasa di tangannya. Kau bisa memberkati keturunanmu, kau bisa mengutuki keturunanmu. Sebelum mereka suntuk semua, sebelum mereka mati, saudaraku, dari cerita Alkitab itu digambarkan, mereka memanggil anak-anaknya dan memberkati semuanya. Dan semua yang keluar dari mulut itu terjadi. Ingat waktu Yakub menipu Ishak, dia pakai bulu-bulu itu, diberkati kan, hak sulung turun atas dia. Itu kalimat loh, itu nggak bisa ditarik loh. Belas masuk itu turun atas anak itu. Tahu Esau datang, bawa buruannya lagi. Pak, aku masakin. Loh, lah tadi siapa? Loh, Yakub nggak, Ishak nggak bisa apa-apa udah. Dia ngomong sama Esau, apalagi yang mau ku berikan kepadamu, karena berkat itu sudah ku berikan kepada adikmu. Ngeri loh saudaraku. Makanya papa-papa hiduplah benar. Amin. Karena yang kau ucapkan itu blessing buat keturunan. Saya melihat ini saudaraku, saya mulai ngeri-ngeri sedep. Jadi papa, oh sembarangan ngomong. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lanjut lagi, jangan cepat-cepat pulang. Saya setengah mati buat ini, nggak lama. Lanjut ya. Tadi peristiwa pertama adalah yang Tuhan sukai dari Yakub adalah apa? Ketika dia bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, peristiwa yang disukai oleh Tuhan lagi adalah ketika dia memberkati anak-anak Yusuf. Dan Tuhan menikmati setiap detail yang dilakukan Yakub. Kenapa Tuhan sampai ngomong, kok dia senang kalau Yakub ini memberkati anak-anak Yusuf? Karena Yakub ini bukan orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Tetapi di ending of his life, setiap episode hidupnya, dia mulai tekukan-tekukan hidupnya itu mulai menunjukkan kebergantungannya sama Tuhan. Dan dia ngikuti apa yang Tuhan mau. Itu Tuhan nikmati, saudaraku. Mungkin hari itu seperti waktu Abraham kakeknya di Bukit Moria. Di momen itu mau dihunuskan ke Ishak, surga terdiam dan melihat. Hari itu sebelum mati Yakub, mungkin surga juga melihat bagaimana Yakub membawa dirinya. Kam, berikan kedua anakmu, berkati dia. Itu momen yang indah untuk Tuhan. Matanya memutih, Yakub memberkati kedua cucunya dengan menyilangkan tangannya. Tangan kanannya di kepala Efraim, tangan kirinya di kepala Manasye. Yusuf lihat, "Pa, salah." Yusuf negur loh, "Pa, salah, Pak. Tanganmu yang sulung itu yang Manasye. Kenapa kau letakkan?" Tapi Yakub berkata, "Aku tahu apa yang harus aku perbuat." Loh, padahal buta loh itu. Ora ketok loh. Tapi dia berintim dengan Tuhan, dia tahu. Bahkan dia berkata, ini akan melahirkan bangsa yang besar. Efraim akan melahirkan bangsa yang besar. Dan Manasye pun juga akan melahirkan bangsa yang besar, tapi tidak lebih besar dari Efraim. Dari cerita ini, saudaraku, apa yang dianggap sebagai sebuah kesalahan di mata Yusuf, ternyata Yakub sedang tidak melakukan kesalahan. Hal yang luar biasa, Yakub bertindak tepat di hadapan Tuhan dengan memberkati Efraim terlebih dahulu dan mengangkatnya sebagai yang sulung, baru kemudian Manasye. Ketika Yusuf melihat itu, tangannya mau dipindah sama Yusuf. "Pa, jangan," kalimatnya di Alkitab begini, "Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkan tangan kananmu di atas kepalanya." Tapi Yakub berkata, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya.
Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatilah mereka dengan kalimat begini. Dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian, Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Coba kalimat terakhirnya. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Artinya apa, saudaraku? Tuhan mau setiap kita itu peka terhadap maunya Tuhan. Tuhan mau kita peka terhadap generasi. Tuhan mau kita tetap fokus kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kita menjadi coach atau penuntun untuk generasi kita, untuk memberkati mereka. Saya khawatir hari-hari ini orang Kristen tidak punya keinginan untuk mengambil generasinya. Maka benar, di dalam gereja ini ada 3 pilar itu, kesucian hidup. Seseorang tidak akan pernah bisa mendengar atau mengerti apa yang Bapa mau kalau engkau tidak kudus hidupnya. Amin. Seorang imam tidak akan pernah bisa mengerti apa yang Tuhannya mau kalau hidupmu tidak dibalut dengan kekudusan sepanjang hari. Maka engkau akan kehilangan generasimu. Kau tidak bisa berkata, Papa, ku berikan istriku yang ngatur istriku. Tidak bisa. Kau pun harus ambil alih generasimu. Hari ini, jangankan istri sibuk kerja semua. Diserahin ke siapa? Membantu. Kau mau lihat generasimu kayak apa? Kau pulang capek marah-marah, kau maki-maki, kau jengkel, kau tidur, kau ini dan itu, kau lupa. Pencapaian seseorang, apalagi orang tua, warisan yang paling penting adalah ketika engkau bisa mengambil generasi itu utuh dan kau menangkan di hadapan Tuhan. Yakub memenangkan, meskipun dia seorang pribadi yang bejat dulunya, tapi di ending of his life Tuhan menikmati, ternyata orang ini bisa berubah. Wow, Yakub itu padat mengenal Tuhan, saudaraku. Pengalamannya bersama dengan Tuhan itu tajam, tidak kalah sama Abraham. Jadi pada malam hari ini, saudaraku, saya rindu kepada kita semua. Kau punya waktu dengan Tuhanmu. Kau harus punya momen yabok dalam hidupmu. Kalau hari ini hidupmu flat aja, santai aja, nggak ada sesuatu yang nih ya. Yabok ini boleh saya katakan penyembelihan hati. Orang kalau iring Tuhan dengan benar, pasti masuk di dalam momen ini. Kalau Abraham momen Moria, kalau Yakub momen Yabok, kalau Stephen Lim momen Rehobot. Momenmu apa? Tanya dalam dirimu. Karena momen itu yang akan merubah seseorang 180, berubah hidupnya. 180 derajat hidupnya. Tetapi kalau engkau belum menemukan momen ini, hati-hati dengan hidupmu, saudaraku. Yakub sukses. Dia mengakhiri hidupnya dengan baik. Abraham mengakhiri hidupnya dengan baik. Ishak mengakhiri hidupnya dengan baik. Minggu depan saya ajarkan Ishak. Ishak sudah ketemu. Tadi sore ambil nyantai nyari apa Ishaknya Ishak. Udah ketemu. Ada yang tahu Ishaknya Ishak? Hah? Esau. Siapa lagi? Siapa? Makanan. Kacang merah. Aduh. Ya, minggu depan kita akan jelaskan. Tapi satu hal dari Yakub ini, Bapak Ibu, tidak peduli siapapun kau di masa lalumu, tapi kalau kau mau masuk dalam proses Tuhan, kau bisa dipakai Tuhan luar biasa untuk memenangkan generasimu.
Maka jangan berlebihan menyukai sesuatu dalam hatimu selain Tuhan. Termasuk pekerjaanmu, termasuk pelayananmu, termasuk pendetamu, termasuk istrimu, suamimu, anakmu, orang tuamu. Cabut sama Tuhan. Karena Tuhan akan menggeser itu semua. Anda diberkati Tuhan? Amin. Ngantuk apa ora? Ya, puji Tuhan, berikan tepuk tangan. Yuk, bagi berdiri yuk. Ibadah Rehoboth Semarang ada di setiap minggu jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Setiap ibadah disertai ibadah anak, sekolah minggu pukul 8 pagi, dan Eternitins pukul 10 pagi. Ibadah midweek ada di setiap hari Rabu, pukul 6:30 malam. Bergabunglah bersama kami dalam Home Usia Indah, setiap Jumat minggu kedua pukul 5:30 sore di Sekretariat Gereja. Hangout Club setiap Jumat minggu pertama, pukul 6:30 malam, di Sekretariat Gereja. Anda dapat mengajak keluarga, teman, dan relasi untuk bisa bergabung bersama kami di Rehoboth Semarang.